Saya Ahmad Zailani. Saya merupakan mahasiswa TPG dalam jabatan madrasah tahun 2021 angkatan 2 yang berasal dari LPTK UIN Araniri Banda Aceh. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja untuk mahasiswa UKM TPG 2021 yang akan diselenggarakan, dan saya akan melaksanakannya di MTS Al-Azhar bi Ibadillah, Tahalap Ujung Gading, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dan barangkali itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik ya. Ya, alhamdulillah baik ya. Kaifa halukum? Bikhair walhamdulillah. Ya. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita begitu banyaknya nikmat yang kita rasakan saat ini, termasuk nikmat kesehatan bagi kita yang sedang belajar di madrasah ya. Kemudian ada nikmat keberkahan usia kita, nikmat kesehatan kita, dan semoga juga nikmat dari kesehatan orang tua kita dan orang-orang yang dekat dengan kita ya. Nah, semoga semuanya yang kita sebutkan tadinya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, baik untuk semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Dan doa kali ini akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan. Pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an qalban khashi'an wa amalan sholihan mutaqabbala Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya. Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama selesai dalam berdoa. Semoga doa yang kita panjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diberikan kemudahan dalam memahami segala ilmu pengetahuan yang akan kita peroleh pada hari ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, tentunya Buya akan mengabsen untuk kita semuanya untuk memastikan kehadiran kita ya. Ya, dengarkan untuk semua absennya ya. Abdul Akbar. Hadir ya. Iya. Abdul Rajab. Hadir ya. Iya. Abdul Mukim. Abdul Salam. Iya. Abdul Hamid. Tidak hadir ya. Ya, semoga yang tidak hadir ini mendapat kesehatan nantinya dari Allah SWT. Kita doakan bersama supaya sama-sama bisa untuk bergabung bersama dengan kita untuk belajar ya. Amin ya rabbal alamin. Ahmad Afandi. Ahmad Farel. Ahmad Jalaluddin. Ya.
Ahmad Hussein. Ya, Adlan Hussein ya. Kemudian Ahmad Rifai, Ahmad Ridwansa, Aksanul Anhar, Akbar Anhabi, Aldo Sabirin. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai dalam mengabsen ya. Semoga tadi kawan kita yang tidak hadir itu dapat diberi kesehatan oleh Allah SWT dan bisa kembali belajar bersama dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah untuk anak-anak Buya sekalian, kita akan mulai pembelajaran kita. Untuk materi pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita lihat ada tayangan slide ya sebagai bahan paparan dalam pelaksanaan uji kinerja yang Buya buat di Madrasah Sanawiyah Al-Azhar bi Ibadillah, yaitu untuk materi Al-Quran Hadis kelas 7 yang kebetulan Buya laksanakan di madrasah kita ini. Kemudian inilah dia untuk pembelajaran kita ya, materi Al-Quran Hadis. Ya, yang judulnya adalah Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Ya, Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup. Tentunya di antara kita semua sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah merupakan pedoman bagi hidup kita. Apa itu maksud dari pedoman? Pedoman itu maksudnya adalah itulah sebagai tata laksana kita. Dalam artian ketika kita mendapatkan suatu masalah, maka kita kembalikan kepada Al-Quran. Dan juga selain Al-Quran apalagi tadi? Hadis. Makanya Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku ya. Nah, jadi sebelum kita melangkah jauh untuk materi dari Al-Quran hadis sebagai pedoman hidupku, Buya sudah memberikan paparan dari yang ada di slide tampilan ini, sudah Buya print out dan juga dibagikan kepada seluruh peserta yang ada di ma'had kita ini ya. Seluruh santri tadi sudah Buya berikan. Untuk tujuan pembelajaran, silakan dilihat tujuan pembelajaran dari materi Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Coba kita lihat satu persatu ya. Iya, sebagai tujuan pembelajaran di sini sudah dirangkum semuanya. Di antaranya peserta didik mampu yang pertama mendefinisikan pengertian Al-Quran. Ya, kita harus mampu nanti ini mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan pengertian hadis. Nah, lihat semua ya, perhatikan. Kemudian yang ketiga, menyebutkan fungsi Al-Quran. Ya. Nah, kemudian yang kelima, menganalisis fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya menyimpulkan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, yang ketujuh, mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir nanti, karena materi kita ini ada kaitannya dengan diskusi kelompok nanti yang akan Buya tugaskan di akhir, maka ada nanti mempresentasikan diri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Ya, anak-anak Buya sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengertian dari Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi sebelum Buya jelaskan pengertian dari Al-Quran dan hadis, coba di antara anak-anak Buya sekalian, ada enggak yang tahu apa itu pengertian dari Al-Quran? Angkat tangan yang tahu. Ya, silakan. Al-Quran adalah bacaan.
Iya, dari kelompok 1 mampu untuk menjawab apa itu pengertian dari Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan. Tepuk tangan semua. Jadi tadi bacaan. Selain dari bacaan, siapa lagi yang tahu apa pengertian dari Al-Quran? Angkat tangan. Iya, silakan begitu. Iya, kalamullah. Tepuk tangan semua. Dari kelompok 4 ya, yang sudah mampu untuk menjawab bahwa pengertian Al-Quran adalah kalamullah. Selanjutnya, siapa lagi? Iya, silakan. Bacaan yang sempurna, Beb. Iya, kelompok 5 menjawab bacaan yang sempurna. Tepuk tangan semuanya. Iya, alhamdulillah ternyata anak-anak Buya semuanya ini adalah orang-orang yang benar-benar hebat ya. Sesuai ini, madrasah juga orang-orang yang hebat, madrasah hebat. Nah, jadi dengan ini maka Buya akan sampaikan mengenai pengertian dari Al-Quran dan demikian juga dengan pengertian dari hadis ya. Nah, pengertian dari Al-Quran, Al-Quran jika kita lihat dari segi bahasa, Al-Quran secara bahasa artinya adalah bacaan, sesuai seperti yang disampaikan kawan kita tadi dari kelompok 2, artinya bacaan. Kemudian itu kenapa artinya bacaan? Itu karena berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran. Pernah belajar sholof kan? Ya, jadi dari pelajaran sholof itu kita bisa untuk mengasal kata bahwa asal kata Quran itu adalah qara'a. Itu sebagai fi'il madinya. Fi'il mudhari'nya adalah yaqra'u. Ya, kemudian sebagai masdarnya adalah Quran. Nah, jadi dari Quran inilah maka kita dapat ini bahwa pengertian dari Al-Quran itu adalah bacaan. Nah, sebagai bacaan, Al-Quran juga berarti sebagai bacaan yang sempurna. Jadi bacaan yang sempurna. Jadi sudah sempurna itu bacaannya. Nah, sekarang secara istilah itu Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi di situ diberikan secara berangsur-angsur, diturunkan oleh Allah SWT melalui perantaraan malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Dan bagi siapa yang membacanya itu akan bernilai pahala. Jadi siapa di antara kita yang rajin dalam membaca Quran itu akan memperoleh pahala dari Allah SWT. Jadi kita sebagai para santri semuanya yang ada di MTS Al-Azhar bin Badillah tentunya sudah terbiasa berteman dengan Al-Quran, iya enggak? Iya. Jadi dengan terbiasanya kita berteman dengan Al-Quran, kita selalu membaca Al-Quran itu dengan semangat, penuh semangat ya. Jadi Al-Quran itu berfungsi sebagai teman kita. Selain dari teman itu, fungsi dari Al-Quran yang sebenarnya adalah pedoman hidup. Makanya karena dia pedoman hidup, maka dia harus kita buat sebagai teman. Jadi cara supaya kita dekat dengan Allah, seringlah membaca Al-Quran. Nah, jadi kita membaca Al-Quran itu mulai dari pagi bangun pagi-pagi sebelum melaksanakan sholat subuh sambil menanti tibanya waktu subuh kita sudah membaca Al-Quran. Kemudian setelah selesai sholat subuh kita membaca Al-Quran. Kemudian menjelang sholat fardu maka kita membaca Al-Quran. Utamanya ketika malam setelah sholat maghrib maka kita membaca Al-Quran. Setelah sholat isya juga kita membaca Al-Quran. Nah, terlebih ketika di malam hari, misalnya kita melaksanakan sholat tahajud, maka kita lebih berteman dengan Al-Quran lagi, supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Al-Quran ini sudah menjadi teman yang sangat dekat bagi kita ketika kita sering-sering membaca Al-Quran. Ya, seperti ini ya. Al-Quran yang sudah menjadi teman kita itu nampak itu buktinya dari para santri
Buya yang ada di MTS kita ini, semuanya bawa Al-Quran ketika belajar, iya kan? Iya. Coba tunjukkan Al-Qurannya semuanya. Iya. Jadi di sinilah kita ketika sudah berteman dengan Al-Quran, bahwa kita mampu untuk menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang yang berpegang hidup, yang berpegang dengan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran. Ya. Jadi inilah dia pengertian dari Al-Quran. Ya. Ketika kita mencoba untuk memahami tentang Al-Quran dan hadis, maka kita akan berusaha untuk memahami apa itu sebenarnya fungsi dari Al-Quran dan fungsi dari hadis. Ternyata fungsi dari Al-Quran dan fungsi dari hadis ini ada. Nah, di sini kita bahas bersama. Kita mulai dari fungsi dari Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran itu yang pertama adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang paling utama. Jadi kita sebagai umat Islam tentunya kita harus tahu bahwa sebenarnya sumber dari hukum Islam itu adalah Al-Quran. Makanya fungsi Al-Quran sebagai sumber hukum. Nah, yang kita sampaikan sebagai pedoman hidup. Ya. Nah, kemudian selain pedoman hidup, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian yang ketiga, petunjuk hidup bagi manusia berjalan yang lurus. Nah, kemudian yang terakhir sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu. Ajaran masa lalu termasuk mulai dari kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab apa namanya? Taurat, ya. Nah, ada Taurat, kemudian Zabur, Injil. Maka inilah yang disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, jadi dari situ maka kita sama-sama mengetahui hal ini semuanya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Mau tahu kan semuanya apa itu nama-nama lain dari Al-Quran? Jadi Buya akan sampaikan mengenai nama-nama lain dari Al-Quran. Selain Al-Quran tentunya ada nama lainnya. Termasuk diantaranya yang pertama itu adalah Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya adalah pembeda. Kemudian yang kedua ada nama lainnya adalah An-Nur. An-Nur yang berarti adalah cahaya yang menerangi, pelita, penerangnya. Kemudian yang ketiga ada Asy-Syifa. Asy-Syifa ini artinya adalah obat. Nah, jadi dan masih banyak lagi nama-nama lain dari Al-Quran, termasuk At-Tanzil, Az-Zikr dan sebagainya. Nah, karena kita Buya sudah memberikan atau membagi berbagai kelompok tadi, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Jadi ini Buya buat berkelompok untuk supaya kita semua bisa untuk berdiskusi bersama. Nah, diskusi bersama kita pada hari ini itu sesuai dengan yang sudah Buya berikan di LKPD masing-masing, ya. LKPD Lembar Kerja Peserta Didik yang sudah Buya berikan kepada masing-masing kelompok. Di situ ada mengenai apa tugasnya, dan juga tambahan tugasnya adalah membuat nama-nama lain dari Al-Quran. Itu juga termasuk dalam LKPD, ya. Jadi buat masing-masing kelompok mengenai nama-nama lain dari Al-Quran, dan juga apa yang sudah ada Buya muat di dalam LKPD masing-masing. Dan untuk diskusi ini Buya tunggu selama kurang lebih 15 menit, ya. 15 menit kurang lebih. Dan setelah itu nanti baru Buya akan tanyakan untuk masing-masing kelompok hasil dari diskusi yang sudah kita bahas bersama di ruangan kita ini. Ya, dari itu silakan berdiskusi semuanya per kelompok, ya. Silakan dalam berdiskusi ini untuk bekerja semuanya, ya.
akan disisihkan. Nanti hasil terakhirnya akan dipresentasikan ya. Nah, dikerjakan. Ditulis nama-nama lain dari Al-Quran yang diketahui oleh anak-anakku ya semuanya. Boleh. Nama-nama lain dari Al-Quran. Silakan dikerjakan ya. Kita berdiskusi bersama. Pelaksanaan diskusi kita itu sudah selesai, sudah habis waktunya. Sekarang saatnya Buya meminta kepada masing-masing kelompok untuk membacakan atau mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Tadi masing-masing kelompok yang sudah Buya bagikan, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Itu masing-masing nanti akan kita dengarkan bersama apa hasil dari diskusi yang sudah kita bagikan tadi. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kita dengarkan apa yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan. Siapa tadi yang akan membacakan dari kelompok 1? Silakan. Al-Huda artinya petunjuk, Al-Hakim artinya bijaksana, As-Sifa artinya obat penyembuh. Iya, nama-nama lain dari Al-Quran sudah disebutkan 3. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Ya, selanjutnya silakan kepada kelompok 2. Sebutkan pertama untuk menyampaikan judul dari hasil pencariannya. Nama-nama lain dari Al-Quran sebagai berikut. Rahman, Nama-nama lain. Rahmat, anak ampunan, Al-Zikra, keringanan. Al-Hakim, yang maha bijaksana. Iya, kita beri tepuk tangan ya. Sudah menyampaikan 3 nama-nama dari Al-Quran. Ya, selanjutnya kepada kelompok 3, silakan. Nama-nama lain. Al-Bayan, Al-Bayan, menjelaskan. Al-Nusra, kabar baik. Ya, Al-Huda, petunjuk. iya, kita beri tepuk tangan.
kepada kelompok selanjutnya. Silakan. Bacakan hasil diskusinya ya. Nama-nama lain dari Al-Quran: An-Nur, cahaya, berita hati, penerang, Al-Burhan, bukti yang terang, Al-Iqra, peringatan. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya. Nah, dan selanjutnya kepada kelompok 5. Silakan. Al-Bushra, kabar gembira. Al-Zikra, peringatan. Al-Huda, petunjuk. Ya, kita beri tepuk tangan. Alhamdulillah, semuanya sudah bisa untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing dari kedua kelompok. Ya, oke. Pada pagi hari ini kita sudah selesai dalam pembelajaran kita, ya. Dan semuanya tetap berada di bangku atau meja masing-masing, dan silakan untuk dikondisikan semua buku dan Al-Quran untuk dirujuk bersama supaya kita bisa sama-sama. Setelah selesai kita berdiskusi dan ini sudah hampir habis waktu kita, maka kita simpulkan bersama untuk materi pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Jadi tadi ada materi yang kita pelajari, maka itu akan kita simpulkan bersama. Kesimpulan dari pelajaran kita itu mengenai dari Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, tadi pengertian hadis sudah kita sama-sama pelajari. Bahwa pengertiannya adalah secara bahasa artinya bacaan, kemudian kalamullah, kemudian bacaan yang sempurna. Nah, jadi Al-Quran secara istilah itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur dan juga bernilai pahala dalam membacanya. Kemudian pengertian hadis. Hadis tadi bermakna khabar, kemudian bermakna jadid yang diartikan sebagai baru. Nah, kemudian pengertian hadis secara istilah itu adalah ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au nahwiha. Termasuk sifat ya. Makanya semua dari pengertian hadis itu adalah segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dia berupa perkataan, perbuatan, takrir, persetujuan, atau selain dari hal itu. Jadi semua yang bersumber dari Nabi SAW itu adalah hadis. Nah, kemudian selanjutnya kita tadi sesuai dengan yang kita diskusikan itu sudah mendiskusikan tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Itu termasuk diantaranya ada Al-Jid, ada Al-Furqan, ada Al-Huda, ada An-Nur. Nah, jadi itu semuanya dan nama-nama Al-Quran yang lain termasuk As-Sifa dan sebagainya itu sudah bisa untuk sama-sama kita pahami semua. Ya, baik semuanya. Mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan hari ini itu memperoleh keberkahan dari ilmu yang kita peroleh hari ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di akhir pembelajaran kita pada kesempatan ini tentunya kita harapkan semuanya itu dapat memahami dengan baik materi-materi yang disampaikan, dan juga jangan lupa supaya materinya tetap kita ingat, semuanya itu tetap untuk belajar dan belajar di asrama, di pondok masing-masing ya. Jadi malam misalnya itu tetap untuk belajar memperdalam tentang materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, kemudian juga kepada anak-anakku ya sekalian, Buya harap kepada kita semua agar tetap kita menjaga kesehatan, karena kesehatan ini adalah hal yang sangat penting bagi seorang pelajar, bagi seorang penuntut ilmu. Karena ketika seorang penuntut ilmu itu sehat,
maka semakin banyak ilmu yang akan dia peroleh untuk di kemudian hari. Baik, kita akan sama-sama tutup pembelajaran kita ini dengan bacaan hamdalah. Ya, dan silakan kepada ketua kelas untuk membaca doa kita supaya bisa pulang bersama. Amin ya rabbal alamin. Dan demikian saja dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.